Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putra dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tryout untuk subtes penalaran matematika paket 2. Nah, di sini kita akan membahas mulai dari teks 1 hingga teks 5. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke soal yang pertama, untuk teks 1 ini kita harus membaca teksnya terlebih dahulu karena titik berat dari subtes penalaran matematika ini adalah bagaimana kita untuk memahami teks dari masing-masing teks ini dan untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal-soalnya. Oke, di sini kita baca dulu teksnya ya. Eduverse Indonesia mengadakan sebuah liga mini soccer yang terdiri dari 20 tim. Nah, tiap tim ini akan bertanding sebanyak 38 kali dalam satu musim. Poin untuk setiap kemenangan adalah 3, seri adalah 1, dan kekalahan adalah 0 poin. Nah, tim Wawan telah memainkan 30 pertandingan dengan perolehan skor 36 poin. Nah, ini merupakan hal yang penting juga. Nah, itu adalah keseluruhan dari teksnya. Nah, untuk teks 1 ini itu lebih banyak ke materi yang mengenai sistem persamaan linear. Jadi, di sini kita mengetahui bahwa ada 3 variabel yang perlu kita ketahui, yaitu kemenangan, seri, dan kekalahan. Oke. Nah, di sini Oke, untuk soal pertama kita baca dulu soalnya. Tim Putra telah melakukan 30 kali pertandingan. Diketahui jumlah seri tim Putra 2 lebih sedikit daripada tim Wawan. Namun jumlah kekalahannya 4 lebih banyak daripada tim Wawan. Pertanyaannya, total poin yang dimiliki oleh tim Putra adalah titik. Oke, jadi tujuan kita di sini adalah untuk mengetahui berapa poin yang dimiliki oleh tim Putra. Tapi sebelum itu, info yang kita dapatkan dari teks itu adalah data dari pertandingan yang telah dimainkan oleh tim Wawan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke menyelesaikan pertanyaan-pertanyaannya, kita menulis dulu apa yang diketahui dalam teks 1 tadi. Oke, di sini kan katanya bahwa setiap kemenangan, teks 1. Nah, untuk teks 1 di sini dikatakan bahwa setiap kemenangan itu bernilai 3 poin. Kemudian untuk seri itu nilainya 1 poin. Kemudian untuk kekalahan itu nilainya 0 poin. Ini masih dalam teks yang tadi ya, belum masuk pertanyaan. Kemudian kita ketahui bahwa ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa tim Wawan, ini data tentang tim Wawan. Tim Wawan itu sudah melakukan 30 kali pertandingan, artinya jumlah menangnya jumlah menangnya Wawan ditambah jumlah serinya tim Wawan ditambah jumlah kekalahan dari tim Wawan, pasti itu nilainya adalah 30 ya, karena tadi jumlah pertandingan yang telah dilakukan oleh tim Wawan itu adalah 30. Kemudian kita tahu bahwa serinya tim Putra tadi itu katanya 2 lebih sedikit daripada tim Wawan. Berarti jumlah serinya tim Putra itu adalah jumlah serinya Wawan dikurang 2 karena dia 2 lebih sedikit. Nah, kan gitu. Kemudian katanya kekalahannya itu 4 lebih banyak daripada tim Wawan. Artinya kekalahan tim Putra itu sama dengan kekalahannya Wawan ditambah dengan 4. Itu kan? Nah, ini bisa kita jadikan sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2, ini sebagai persamaan 3. Oke? Nah, kemudian dari sini bisa kita dapatkan informasi tambahan, tapi kita belum bisa mendapatkan info berapa poin yang dimiliki oleh tim Putra karena informasinya masih terbatas. Apa yang kita butuhkan untuk mengetahui poin yang dimiliki oleh tim Putra ini? Pasti yang kita butuhkan adalah berapa perbedaan antara kemenangan yang dimiliki oleh tim Wawan dan tim Putra. Kan gitu, itu untuk mengetahui perbedaan antara poin tim Wawan dengan tim Putra. Nah, untuk bisa jadi
objektif pertama kita adalah untuk menemukan berapa kemenangan yang dimiliki oleh tim putra ini. Kita cari hubungannya dengan tim Wawan. Tadi kan kita tahu bahwa semua tim, baik itu tim putra maupun tim Wawan itu sama-sama telah menyelesaikan 30 kali pertandingan. Artinya bisa kita juga membuat persamaan bahwa kemenangan yang dialami oleh tim putra ditambah seri tim putra ditambah kekalahan oleh tim putra itu jumlahnya juga 30. Ya, sama kan? Nah, setelah itu kita tahu bahwa seri yang dialami oleh tim putra itu adalah dua lebih sedikit daripada tim Wawan. Artinya di sini bisa diubah menjadi serinya tim putra itu sama dengan serinya tim Wawan dikurangi 2 kan tadi. Kemudian kalahnya tim putra tadi sama dengan kalahnya tim Wawan ditambah dengan 4 ini sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita operasikan kan apa yang bisa kita operasikan. Di sini kan ada min 2 dengan ada positif 4. Min 2 tambah 4 itu kan adalah positif 2. Artinya ini bisa menjadi, tunggu, ini bisa menjadi okay. Kemenangan yang dialami oleh tim putra ditambah serinya Wawan ditambah kalahnya Wawan itu tambah 2 sama dengan 30. Itu kan. Nah, terus si min 2-nya, positif 2-nya ini kan bisa pindah ke sebelah jadi negatif ya. Berarti dia bisa menjadi menangnya putra ditambah serinya Wawan ditambah kalahnya Wawan sama dengan 30 dikurang 2 dapatnya 28. Oke. Selanjutnya bagaimana untuk mengetahui menangnya tim putra ini? Oke, kita lihat. Kita fokus ke sini tadi ya. Kita fokus ke sini. Nah, serinya tim Wawan tambah dari persamaan ini tadi, bisa nggak kita jadikan bahwa jadinya itu adalah serinya tim Wawan ditambah kalahnya tim Wawan itu adalah 30 yang ini tadi 30, kemudian menangnya Wawan pindah ke sebelah menjadi negatif, berarti dia menjadi 30 dikali MW. Tunggu, agak kecil, agak sempit jadinya gini. Dia jadi seri Wawan ditambah kalah Wawan itu menjadi 30 dikurang menang Wawan, bisa kan? Ini pindah, yang MW-nya pindah ruas ke sebelah menjadi minus. Nah, artinya ini juga bisa digunakan di sini. Artinya serinya Wawan tambah kalahnya Wawan bisa kita ubah menjadi MP ditambah 30 dikurang MW sama dengan 28. Terus karena kita mau mengetahui si menangnya putra ini, artinya selain MP tadi, ini kita pindahkan ke sebelah. Artinya MP sama dengan 28 dikurang 30 ditambah MW atau menangnya Wawan. Nah, kalau kita operasikan 28 min 30 ini kan sama dengan min 2. Artinya bisa kita dapatkan hubungannya menangnya putra dan Wawan itu, artinya menangnya putra ini sama dengan menangnya Wawan dikurang 2. Nah, itu hubungannya. Artinya kita sudah tahu bahwa bagaimana hubungan antara menangnya putra, serinya putra, dan kalahnya putra itu dengan Wawan. Kenapa harus kita hubungkan dengan Wawan? Karena poin yang kita ketahui di teks itu adalah poinnya si Wawan. Artinya kalau kita mau mengetahui poinnya si putra, berarti kita harus menghubungkan antara Wawan itu ke putra. Oke. Nah, artinya kita sudah tahu. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui poinnya? Nah, yang kehitung poin itu kan adalah menang, kemudian dan seri ya. Oke, dan seri. 1 kali menang itu poinnya 3 kan tadi. 1 kali menang itu poinnya 3. Kemudian seri itu 1, kalah itu 0 poin. Artinya kita tidak peduli kalahnya berapa karena itu tidak kehitung poin. Nah, jadi untuk mengetahui berapa poinnya tadi, ya kita masukkan saja 1 kali menang itu poinnya 3. Berarti 3 kali 3
menangnya putra ditambah, kalau tadi seri kan 1, artinya 1 kali serinya putra, ya tidak usah dihitung kalahnya berapa karena tidak ada hubungannya. Kemudian nah kita masukkan menangnya putra tadi kan menang Wawan kurang 2, menang Wawan dikurang 2, tadi serinya ya seri berapa tadi kalau seri dia, seri tadi ya seri dikurang 2 juga, serinya Wawan dikurang 2. Nah kita kali masuk 3 kali menang Wawan berarti 3 MW dikurang 6 ditambah SW dikurang 2. Nah kalau kita operasikan dia menjadi 3 MW tambah serinya Wawan dikurang 8. Nah di sini kita sudah bisa tahu berapa poinnya si putra, karena kita tahu bahwa poin hasil dari menang dan serinya Wawan itu adalah 30 adalah 36. Tunggu ya. Oke. Adalah 36. Artinya di sini kita bisa masukkan bahwa poinnya si putra itu adalah poinnya Wawan dikurang 8. Artinya perbedaan antara poinnya putra dan Wawan itu adalah negatif 8. Nah 36 kurang 8 dapat bahwa poinnya si putra adalah 28. Atau dengan kata lain jawabannya adalah yang B. Yang B. Oke. Gitu. Kemudian untuk nomor 2 kita baca ulang soalnya lagi. Nah, di nomor 2 ini yang diketahui adalah setelah bertanding sebanyak 38 kali, tim Supri berhasil mengumpulkan 52 poin. Artinya hasil dari pertandingan 38 kali itu tim Supri berhasil mengumpulkan 52 poin dan mengalami, ada info bahwa tim Supri ini mengalami 10 kali kekalahan. Pertanyaannya adalah berapa banyak pertandingan tim Supri yang berakhir dengan seri atau imbang? Oke. Nah, kita kan tahu bahwa berarti menangnya Supri ditambah serinya Supri ditambah dengan kalahnya Supri itu adalah 38 kali pertandingan. Nah, karena dia menghasilkan 52 poin, artinya persamaannya juga bisa dijadikan ini. 3 MS, kenapa MS tadi? Karena ya 1 kali menang itu dapatnya 3 poin. Ditambah karena kalau seri kan 1, jadinya 1S Supri ditambah kalau kalah ada tidak poinnya? Tidak ada. Jadi kita jadikan 0 aja. Itu sama dengan 52. Nah, gitu kan? Ini jadi persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, ini kan bisa hilang ya. Nah, artinya dia cuma menjadi MS tambah M tambah S tambah K itu sama dengan 38 dan 3MS tambah 1S itu sama dengan 52. Nah, di sini kita bisa tadi tahu ya bahwa kalahnya Supri itu adalah 10. Maaf. Nah, di sini jadinya kita hapus dulu yang ini. Supaya kita operasikan dulu. Ini jadinya 10 kali kalah. Karena di sini dia katanya 10 kali kekalahan. Nah, setelah itu jadinya MS ditambah serinya Supri, si 10-nya pindah jadi negatif kan, artinya dia menjadi 38 kurang 10 jadinya 28. Ini sebagai persamaan 1. Nah, tadi persamaan keduanya adalah 3MS ditambah serinya Supri itu sama dengan poinnya adalah 52. Ini persamaan kedua. Nah, apa yang kita ingin tahu? Bahwa yang kita ingin tahu di sini adalah berapa pertandingan tim Supri yang berakhir dengan imbang. Artinya kita ingin mencari tahu si serinya ini berapa. Nah, makanya kita menggunakan, kalau yang namanya sistem persamaan linear itu tidak jauh dengan yang namanya metode substitusi dan eliminasi.
Nah, artinya ketika kita ingin mencari S-nya yang di sini, berarti si MS si menangnya Supri ini kan harus habis ya, atau harus dieliminasi. Nah, kita memikirkan cara bagaimana supaya si M ini bisa tereliminasi. Nah, di sini angka di depan MS untuk persamaan 2 itu adalah 3, sementara untuk persamaan 1 itu cuma 1. Supaya dia bisa hilang, ini juga harus dijadikan 3. Bagaimana caranya? Ya, persamaan satunya kita kali semua dengan 3. Nah, artinya persamaan 1 kita kali dia dengan 3. Kalau persamaan 2 kita tidak apa-apai. Kita kali dengan 1 saja. Artinya setelah kita mengalihkan, setelah kita tahu bahwa yang ini dikalikan 3, berarti dia jadinya 3 kali MS itu adalah 3 MS kan. 3 MS sudah sama, tambah 3 kali S ya 3S Supri. 28 kali 3 itu adalah 50, bukan 5, kok 5. Dia itu 28 kali 3 itu adalah, tunggu, kita coba dulu. 28 kali 3 4. Nah, dia menjadi 24 6 84 ya, 84. Jadi 84. Nah, terus persamaan 2-nya ditetapkan 3 MS ditambah S-nya Supri sama dengan 52. Ini supaya MS-nya hilang artinya harus kita kurangi kan. Berarti 3 MS kurang MS habis. 3S kurang S berarti dapat 2S sama dengan 84 min 52 itu adalah 32. Nah, untuk menemukan berapa seimbangnya tim Supri ya artinya 32-nya kita bagi dengan 2. 32 dibagi 2 dapat 16. Adakah 16? Ada. Jadi jawabannya adalah yang E. Tadi kan untuk nomor 1 kan itu B. Nah, nomor 2 itu gitu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, nah di sini kita baca lagi soalnya. Tim Hadid memiliki selisih 8 pertandingan antara menang dan kalah. Nah, tapi menangnya di sini lebih banyak. Jika tim tersebut bermain seri sebanyak 10 kali dan berhasil mengumpulkan 64 poin, maka dia selisihnya 8 pertandingan antara menang dan kalah. Kemudian timnya Hadid seri 10 kali kemudian berhasil mengumpulkan 64 poin. Nah, pertanyaannya berapa kali tim Hadid mengalami kemenangan? Oke, ini konsepnya sama dengan yang tadi dengan nomor 2. Nah, tapi beda yang diketahui kan. Nah, di sini kita ketahui bahwa serinya Hadid berarti kita simbolkan sebagai SH itu adalah 10. Kemudian poinnya tadi itu adalah 64. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa selisih pertandingan antara menang dan kalah itu 8. Artinya bisa kita jadikan sebuah persamaan. Kan berarti jadinya menangnya Hadid dikurang dengan kalahnya Hadid itu adalah 8. Itu selisihnya kan tadi katanya. Nah, kemudian persamaan kedua yang bisa kita dapatkan tadi katanya dia seri 10 kali dan berhasil mengumpulkan 64 poin. Berarti ini masih dalam poin-poin tadi. Artinya dia 3 MH karena kan 1 kali menang itu poinnya 3. Ditambah serinya tadi berapa? 10. Artinya 1 dikali 10 ditambah dengan kalah K. Koha. Nah, ditambah dengan ditambah dengan K Hadid itu poinnya adalah 64. Nah, ini kan bisa si 10-nya ini kan bisa pindah ke sebelah jadi negatif ya. Jadinya 3 MH ditambah KH 64 kurang 10 itu adalah 54. Dapat persamaan kedua. Kita kotakin dulu persamaannya. Berarti ini persamaan 1. Kemudian ini persamaan 2. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa yang kemenangannya Hadid. Nah, oke. Kalau tadi konsep yang nomor 2 tadi yang karena yang ditanyakan itu pertandingan Supri yang berakhir seri, berarti kita menginginkan outputnya itu adalah S-nya tadi. Berarti si M-nya tadi yang hilang.
Tapi karena yang ditanyakan untuk nomor 3 inilah menangnya, artinya si kalahnya inilah yang hilang, itu kan gitu. Kalau kita S minus PL. Artinya sama, kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, tadi artinya kan tadi dapat MH dikurang KH sama dengan 8. Kemudian 3MH ditambah dengan KH itu sama dengan 54. Nah, apakah di sini sudah KH-nya sudah bisa habis? Bisa, karena angka di depan KH-nya itu sama, 1 sama 1. Jadi kita eliminasi dengan cara apa? Karena di sini KH-nya negatif dan di sini KH-nya positif, dia beda tanda, makanya kita jumlahkan gitu. Nah, kemudian MH dikurang 3MH berapa? Negatif 2MH ya. Negatif 2MH dikurang 8 kurang 54 itu adalah tadi 64. Ya, 8 kurang 54 itu adalah 54 8 12 44 ya. Seri 10 kali KH-nya di sini KH-nya kan pasti 0 di sini ya. KH-nya kan pasti 0 di sini kan masalah poin ya. Artinya KH-nya di sini 0. Kemudian ya berarti di sini kita di sini jadi tetap 0. Berarti di sini jadinya berarti kita Jadi kita cuma substitusi artinya jadinya. Substitusi jadinya di sini substitusi. Artinya kan tadi 3MH-nya sama dengan 54. 3MH sama dengan 54. Nah, itu persamaan keduanya kan, 3MH sama dengan 54. Nah, artinya dari persamaan 2 ini kita bisa mendapatkan si MH-nya. Artinya kan tadi kalau 3MH sama dengan 54. Nah, berarti MH-nya itu adalah 54 dibagi dengan 3. 54 dibagi 3 itu adalah 18. Artinya kita sudah tahu bahwa menangnya tim Hadid itu adalah 18. Tapi di sini kita bisa tahu berapa kalahnya timnya Hadid karena kita tahu bahwa selisih menang dan kalahnya tim Hadid itu adalah 8. Di mana menangnya itu lebih banyak. Nah, sekarang kita tahu bahwa menangnya tim Hadid itu adalah 18. Nah, 18 kita kurangi dengan berapa supaya hasilnya adalah 8. Nah, kita masukkan saja kalau mau secara matematisnya kan. Berarti kan menangnya Hadid dikurang kalahnya Hadid itu kan 8 dari persamaan 1 tadi. Dan kita tahu bahwa menangnya tadi adalah 18. Kalahnya Hadid itu kita tidak tahu. Yang ditanya itu kemenangan ya? Oh ya, kemenangan. Berarti kita nggak usah cari kekalahannya. Artinya di sini sudah kita dapat bahwa menangnya si Hadid itu adalah 18 tadi dari persamaan 3MH sama dengan 54. MH-nya 54 dibagi 3 dapat bahwa menangnya Hadid itu adalah 18. Jadi kita nggak usah cari tahu berapa kalahnya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk nomor 4 di sini kita baca soalnya. Ketika tim putra telah memainkan N pertandingan, sejumlah pertandingan tapi kita tidak tahu jumlahnya, perbandingan jumlah kemenangan dan seri adalah 2:3. Oke, jadi menang putra banding serinya putra itu adalah 2:3. Sementara perbandingan jumlah seri dan kekalahan itu adalah 4:5. Artinya seri putra banding kekalahan putra itu adalah 4:5. Pertanyaannya adalah
Jika total poin yang didapatkan putra adalah 36, maka N-nya itu sama dengan berapa? Oke, jadi di sini diketahui bahwa total poinnya itu adalah 36. Nah, tapi kita tidak tahu pertandingan yang dijalaninya itu berapa. Kita tidak tahu menangnya berapa, kita tidak tahu serinya berapa, kita tidak tahu kalahnya berapa. Yang kita ketahui adalah hanya perbandingannya saja. Oke. Di sini sebenarnya lumayan gampang ya, karena kalau kita ngelihat di sini ada perbandingan antara menang dengan seri dan seri dengan kalah. Tapi kalau kita lihat di sini kan ada yang sama. Yang sama itu adalah si serinya tadi. Di sini ada seri, di sini ada seri. Nah, tapi kalau kita ngelihat di sini angkanya beda. Di sini itu 3, di sini itu 4. Artinya kita butuh menyamakan dulu si seri ini. Bagaimana supaya angka 3 dan 4 ini supaya sama, supaya kita enak membandingkannya. Nah, kalau kita ngelihat bagaimana supaya si 3 dan 4 ini menjadi angka yang sama, dia kan sama-sama bisa menjadi 12 ya. Bagaimana supaya dia bisa menjadi 12? Itu adalah dengan yang perbandingan pertama ini kita kali dia dengan 4, dan perbandingan yang kedua ini kita kali dia dengan 3, supaya kita bisa membandingkan menang, seri dan kalahnya secara bersamaan gitu. Nah, ketika kita mengalikan yang perbandingan pertama ini dengan 4 dan perbandingan kedua ini dengan 3, dia kan bisa menjadi menangnya putra banding serinya tim putra banding kalahnya tim putra itu kan sudah sama menjadi 4 kali 2 8 banding 4 kali 3 12. Nah, ini 3 kali 4 kan sama juga 12, artinya sama 12. Nah, kemudian 3 kali 5 itu adalah 15. Nah, artinya kita sudah mendapatkan bahwa perbandingan untuk menang kalah dan serinya tim putra itu adalah 8 banding 12 banding 15 bagian gitu. Artinya tidak selamanya bahwa menangnya itu 8, serinya itu 12, kalahnya itu 15. Artinya dia bisa kelipatan gitu. Kelipatan 8, kelipatan 12, kelipatan 15. Nah, artinya kita bisa langsung masuk lagi ke persamaan tadi, yang mana kita mengetahui bahwa total poin yang diperoleh oleh tim putra itu adalah 36. Artinya kalau kita bicara masalah poin lagi-lagi, berarti kalau menang dia 3, seri dia 1, kalah dia 0 kan. Berarti kita nggak usah pedulikan si 15-nya tadi, karena tidak ada gunanya. Artinya dia menjadi 3 kali, menangnya berapa kali? Menangnya tadi 8 bagian, artinya dia 8x gitu. Ditambah seri tadi kan poinnya 1. Berapa kali serinya? 12 bagian tadi, 12x. Nah, hasil dari menang dan seri tadi itu menghasilkan berapa poin? 36. Artinya kita mencari x-nya nih, faktor pengalinya berapa? 3 kali 8 berapa? 24x ditambah 12x itu sama dengan 36. 24 tambah 12 dapat 36x itu sama dengan 36, artinya x-nya sama dengan 1. Artinya semua perbandingan ini kita kalikan dengan 1. 8 kali 1, 12 kali 1, dan 15 kali 1. Artinya untuk kemenangan tim putra, artinya dia 8 kali 1 sama dengan 8. Artinya tim putra itu mengalami 8 kali kemenangan. Kalau dia seri, artinya serinya kan tadi 12 kali sama-sama 1. Dapatnya 12. Kemudian kalau kalahnya itu adalah 15 dikali 1. Dapat 15. Apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah N atau total pertandingannya. Total pertandingan kan tadi adalah gabungan antara menang seri kalah kan. Artinya ini kita jumlahkan. 8 tambah 12 itu 20. 20 tambah 15 itu adalah 35. Artinya tim putra itu telah menjalani 35 kali pertandingan gitu. Untuk di teks 2 ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5 sampai dengan nomor 8. Oke? Jadi kita gunakan untuk menjawab 4 nomor ini. Nah, sebelum itu kita mengerjakan nomor 5 sampai 8-nya, coba kita baca dulu teksnya dan kita highlight bagian-bagian yang penting sama seperti teks 1 tadi. Nah, Akmal dan Bella sedang makan siang di sebuah restoran. Mereka berdua memesan hamburger dengan harga yang berbeda.
harga dari hamburger milik Akmal adalah X, oke? Jadi harga dari yang dipesan oleh Akmal itu adalah X dan harga dari hamburger milik Bella itu 3.000 lebih mahal daripada milik Akmal. Oke. Jadi coba kita tulis dulu apa yang penting. Nah, untuk teks 2 ini kan tadi katanya hamburger milik Akmal itu adalah X, atau kalau kita tulislah Akmal itu adalah X. Kemudian kalau Bella itu katanya 3.000 lebih mahal daripada milik Akmal. Artinya kalau Bella kan katanya 3.000 lebih mahal, artinya dia adalah X ditambah 3.000. Nah gitu kan, atau X tambah 3 samalah. Kalau mau pakai X tambah 3 juga boleh. Nah gitu kan. Nah ini adalah hal yang penting untuk teks 2. Cumain saja Akmal itu X, Bella itu X tambah 3 atau X tambah 3.000. Nah kemudian kita baca soal nomor 5. Nah untuk nomor 5 ini katanya jika Akmal dan Bella berencana untuk membagi biaya hamburger secara merata. Katanya membagi biaya secara merata. Dan masing-masing memberikan tips sebesar 30% kepada pelayan. Oke? Artinya setelah dia membagi biaya makannya secara merata, sama gitu ceritanya, dia bayarnya sekian-sekian. Nah, masing-masing dari mereka juga Akmal dan Bella itu memberikan tips sebesar 30% kepada pelayan. Pertanyaannya, maka bentuk matematika yang menunjukkan jumlah biaya yang mereka harus bayarkan itu masing-masing adalah berapa? Nah, lihat katanya di sini adalah jumlah biaya yang harus mereka bayarkan masing-masing. Nah, kalau kita buat analogi lah, misal kita punya saya dan teman saya, misal saya dan Wawan itu belanja sebuah barang yang harganya 10.000 misal. 10.000 misal. Kemudian saya sama Wawan ngobrol, katanya coba bagaimana kalau kita bayarnya ini bagi 2 sama rata. Artinya 10.000 ini saya bagi dengan jumlahnya saya dan Wawan, yaitu 2 orang tadi. Artinya dapatnya masing-masing bayarnya 5.000 gitu kan analoginya. Nah, hal analogi yang sama kita aplikasikan di soal ini. Nah, katanya Akmal dan Bella itu kan ada harganya masing-masing untuk biaya hamburgernya. Katanya mereka itu mau bagi rata, walaupun harganya tidak sama antara Akmal dengan Bella yang bayarkan, tapi bayarnya bagi 2. Artinya harga masing-masing lah kita bilang. Nah, harga masing-masing. Untuk menemukan harga masing-masingnya kan artinya X, kan harga hamburgernya X ditambah dengan Bella X tambah 3.000. Nah, yang X ini Akmal, yang X tambah 3 ini Bella. Nah, gitu kan. Nah, kemudian dibagi dengan berapa? Kemudian dibagi dengan berapa? Karena Akmal dan Bella itu ya sama, cuma 2 orang, makanya ya dia dibagi dengan 2. Makanya dia dapatnya X tambah X kan 2, artinya 2X ditambah 3.000 dibagi dengan 2. Oke, kemudian kita berusaha untuk menyederhanakan si fungsi ini tadi. Nah, di sini kan ada 2X tambah 3.000 dibagi 2 kan, artinya ketika kita ingin menyederhanakan, misal ini masing-masing ini kita bagi 2. Artinya 2-nya kita bagi dengan 2, artinya 1X, 3.000-nya bagi 2. Nah, artinya dia menjadi sisa X ditambah 3.000 bagi 2 itu dapatnya 1.500. Itu adalah harga yang harus mereka bayarkan masing-masing. Nah, tapi di sini kan dia bilang dia tidak cuma membayar biaya makannya, tapi dia juga memberikan tips sebesar 30%. Artinya harga yang dia bayarkan itu naik 30%. Nah, harga setelah tip 30%. Nah, normalnya ketika dia cuma membayar biaya makannya, harga yang dia bayarkan itu normal atau 100% lah ceritanya. Kalau diskon kan di bawah 100%. Kalau normal tidak ada diskon atau kenaikan harga itu 100%. Nah, di sini
dikatakan bahwa selain mereka membayar uang makannya, dia juga kasih tip 30%. Artinya harga yang dia bayarkan itu naik 30% dari 100%. Nah, artinya harga yang dibayarkan sekarang itu adalah 130%. Atau kalau dia jadi desimal itu adalah 1,3. 100-nya itu harga normalnya, 30%-nya itu tipnya tadi. Artinya untuk mengetahui harga yang harus dibayarkan masing-masing setelah tip itu adalah 1,3 dikali tadi X tambah 1.500. Dapatnya berapa ini? 1,3 kali X ya 1,3X. 1,3 ditambah 1.500 itu adalah Rp1.950. Artinya harga yang harus dibayarkan masing-masing baik itu oleh Akmal dan Bella itu adalah fungsinya adalah 1,3X ditambah 1,95 atau 1.950. Atau jawabannya adalah yang E gitu. Oke.